Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tadi di bawah kita sudah mendengar Yesus adalah Raja Damai. Dia bukan raja yang memaklumkan perang. Damai di dalam hati itu hanya muncul kalau orang dapat mengatasi keangkuhannya, dapat mengatasi kesombongannya, dapat mengatasi ketinggian hati, menganggap diri lebih besar dari orang lain dan merendahkan orang-orang lain. Orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, tidak ada damai di dalam hatinya. Yesus bukan seorang yang angkuh, Yesus bukan seorang yang tinggi hati, dia juga bukan seorang yang sombong. Santo Paulus melukiskan Yesus dengan amat bagus. Dia adalah raja, punya martabat ilahi. Seluruh isi bumi ini ada di dalam genggaman tangannya, tetapi dia rela meninggalkan kemewahan itu. Dia turun menjadi manusia di tengah-tengah kita. Dia menderita, wafat, sampai mati di salib atas cara yang sangat mengerikan. Tetapi itu maksudnya untuk dia membayar utang-utang kita kepada Allah. Apa itu utang kita? Utang kita adalah dosa. Utang kita adalah perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah dan sesama. Utang kita adalah kata-kata kita yang tidak diperkenankan Allah, juga tidak sedap didengar oleh sesama. Utang kita adalah kelalaian-kelalaian kita berbuat baik. Itu semua adalah utang kita pada waktu kita jatuh di dalam kegelapan oleh karena egoisme kita yang begitu besar. Nah, utang-utang itu kita tidak mampu bayar. Sekalipun kita akan turun ke liang kubur pun tidak mampu membayar nyawa kita itu. Karena utang itu membuat kita mati kekal. Artinya setelah kita menyelesaikan perjalanan kita di bumi ini, kita tidak kemana-mana, tetapi kita hidup di dalam kematian kekal. Tidak ada lagi kehidupan. Nah, Kristus membayar lunas utang-utang kita itu. Supaya apa? Pada waktu kita mati, meninggalkan hidup kita di bumi ini, kita punya kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal untuk ibu bapa dan saya, hidup selama-lamanya di surga dalam kebahagiaan yang tak pernah habis. Kehidupan kekal itu dibayar. Dibayar oleh Tuhan Yesus dengan harga yang mahal sekali. Santo Petrus mengatakan, Kristus tidak membayar kehidupan kekal untuk ibu bapa dan saya dengan uang, dengan perak, dengan emas. Tidak. Itu tidak punya kemampuan apapun untuk membayar kehidupan kekal itu. Dia membayar dengan nyawanya. Dia membayar dengan darahnya. Nah, ibu bapa, saudara-saudari, apa yang dapat kita petik dari Yesus, Raja Damai, mengorbankan segala-galanya supaya kita juga memiliki damai. Sebagai pengikut Yesus memiliki damai. Tidak ada keangkuhan dalam diri kita. Tidak ada kesombongan. Tidak ada ketinggian hati. Tetapi kita menjadi seorang pembawa damai. Damai di dalam keluarga kita. Damai di dalam pekerjaan kita. Damai dengan semua orang yang kita jumpa. Damai dengan sahabat-sahabat kita, damai dengan tetangga kita, damai dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Dengan siapapun saja kami hidup berdamai. Kami tidak memaklumkan perang, kami tidak memaklumkan permusuhan, kami tidak memaklumkan perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Kami jauhkan dari hidup kami sebagai seorang murid Yesus. Nah, ibu bapak, yang kita belajar untuk menjadi pembawa damai adalah dari sekian banyak contoh, saya hanya mengambil satu contoh. Kita belajar menjadi pembawa damai kalau
kita belajar bertumbuh di dalam penderitaan. Kita semua adalah manusia yang akan menderita. Suka dan tidak suka. Pada waktu kita masih muda, semuanya pada gagah ya toh, lari kuat ya toh. Tapi ketika kita sudah mulai berumur, coba tadi waktu naik tangga ke lantai 2 bagaimana Ibu Bapak rasa? Ada yang sudah, iya toh? Iya. Itu bentuk penderitaan yang kita semua akan dapat. Ada yang sudah pegang-pegang lutut sedikit. Nah, begitu kan? Jadi itu bentuk penderitaan yang kita dapat. Nah, Ibu Bapak, damai di hati kita kalau kita belajar bertumbuh di dalam penderitaan itu. Tidak mengeluh, tidak memberontak, tidak marah-marah, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan orang lain. Tetapi kita belajar bertumbuh di dalam penderitaan. Nah, bertumbuh di dalam penderitaan, belajar menderita dan menerima dengan hati lapang, itu akan membuat kita mendapatkan karakter ketekunan. Di dalam penderitaan, kalau kita menerima itu dengan hati lapang, kita akan menjadi orang beriman yang tekun, orang beriman yang ulet, tidak gampang menyerah, tetapi dia terus-menerus pasrah kepada Allah dengan penuh kekuatan iman, karakter ketekunan. Karakter yang kedua yang kita dapat dari pertumbuhan di dalam penderitaan adalah kita menjadi manusia yang tahan uji. Emas, untuk menjadi emas yang murni harus dibakar dalam tanur api yang panas. Emas itu akan mengeluarkan kotoran-kotoran, yang tinggal adalah emas murni. Nah, supaya kita juga murni, kita harus menjadi manusia yang tahan uji. Tahan uji artinya tidak menjadi orang yang cengeng, tetapi menjadi manusia dewasa, manusia yang matang, manusia yang benar-benar tahan uji. Karakter ketiga yang kita dapat dari ketekunan, setelah menderita kita mendapatkan ketekunan, kita mendapatkan tahan uji, daya tahan uji, kita mendapatkan pengharapan. Pengharapan itu artinya kami dalam penderitaan itu kami tidak melamun kosong atau kami coba mengkhayal untuk lari dari kenyataan. Tidak. Kami berharap sesudah penderitaan ini akan datang hari-hari baik. Sesudah penderitaan ini matahari akan bersinar lagi. Sesudah penderitaan ini hujan akan reda, banjir akan pergi, badai akan berlalu, kami akan menemukan sukacita. Ini orang-orang yang hidup di dalam pengharapan, sekalipun dia menderita. Dan akhirnya karakter yang kita akan dapat setelah ketekunan, tahan uji, dan pengharapan, kita akan sampai pada tujuan kita, yaitu menerima kelimpahan kasih karunia Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, siapapun dari antara kita, ketika berjumpa dengan kasih Tuhan, dia mengalami bahwa Allah mengasihi dia. Dia mengalami bahwa Allah begitu baik di dalam hidupnya. Orang ini tidak perlu apa-apa lagi. Dia sudah tidak butuh apapun juga. Karena apa? Persatuannya dengan Allah adalah segala-galanya. Allah dalam segala kekayaannya mencurahkan hujan berkat di dalam hidupnya. Ibu bapak, ini tujuan kita semua, ibu bapak dan saya. Dalam persiaran kita berjuang untuk mendapatkan perjumpaan dengan kasih Tuhan itu. Kita harus mengalami kasih itu dalam perjalanan hidup kita di sini. Itulah yang akan membuat kita penuh damai dan sukacita.